Kali ini saya akan menyampaikan kritik singkat, cuman rada keras kepada Gus Miftah sebagai seorang ustadz. Menurut saya dia ini lebih tepatnya jadi penyair atau pelawak, bukan ustadz. Yang kadang-kadang nggak dicadari adalah gelar Gusnya ini. Gus Miftah, waduh. Gus itu nggak sembarangan itu. Kaitannya dengan akhlak. Hanya orang-orang yang berakhlak baik saja yang pantas menggunakan nama Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kritik singkat, cuman rada keras kepada Gus Miftah sebagai seorang ustadz. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, beliau ini sudah beberapa kali membuat berita-berita yang viral karena ulahnya seperti berceramah di gereja kaitan dengan wayang terus berdakwah atau di komplek prostitusi, dan terakhir ini lagi hangatnya masalah rendang gitu, sehingga komentarnya justru membuat gaduh. Yang tidak disadarinya kan dia ini kan sudah menjadi tokoh publik gitu. Jadi hendaknya hati-hati kalau mengeluarkan suatu pertanyaan ataupun pernyataan. Hati-hati, itu pasti akan menimbulkan kegaduhan. Cuman yang aneh bagi saya adalah dari semua berita-berita viral itu, di mana semua orang kebanyakan menghujatnya, mencaci maki, mengkritik, dia ini santai aja, malah tertawa gitu, terbahak-bahak kira-kira kan gitu. Jadi seakan-akan orang nggak punya malu, seakan-akan begitu. Kalau orang punya rasa malu, saya rasa nggak begitulah Jadi kelihatan sekali orang nggak punya rasa malu, dia malah bangga gitu, semakin terkenal. Nah, rasa malu kalau dikaitkan dengan iman ini berbahaya, karena Rasul mengatakan malu itu sebagian daripada iman. Sebagian di sini bukan sebagian kecil, separuhnya. Separuh iman itu malu. Jadi kalau tidak punya rasa malu, nggak punya iman. Karena iman dengan malu itu kaitannya erat sekali. Karena ada hubungannya dengan beriman kepada Allah, itu rasa malu dengan Allah. Beriman kepada Rasulullah itu rasa malu kepada Rasulullah, dan lain sebagainya. Dan mesti ada rasa malu juga dengan semua umat Islam, termasuk dengan diri sendiri. Itu baru bisa disebut beriman. Kan gitu. Nggak peduli ilmunya semana. Itu apa kayak ilmu tapi tidak punya iman, kan sama saja omong kosong itu. Lebih baik miskin ilmu tapi kaya iman. Itu jauh lebih mulia di mata Allah daripada kaya ilmu tapi miskin iman. Ilmu juga sering bermasalah beliau ini. Banyak yang kritik tuh. Karena banyak baca kitabnya keliru. Karena tadi menurut saya dia ini lebih tepatnya jadi penyair atau pelawak, bukan ustadz. Jadi kalau ustadz kan artinya kan guru agama Islam. Nah, yang namanya guru kan digugu dan ditiru. Nah, kalau ustadz seperti dia ini apa yang mau ditiru? Apa yang mau ditiru gitu? Rusak lah. Ya kan? Nah, karena tadi yang saya lihat dia ini bukan berdakwah tapi bersair, ngelawak. Cuman yang jadi masalah bahan lawakannya kan agama Islam yang digunakan sebagai bahan lawakannya atau bahan sairnya. Nah, ini kan berbahaya. Allah sudah mengingatkan, tinggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai olok-olok, sebagai bahan senda gurau atau bercandaan. Tinggalkan, karena sesungguhnya mereka itu sudah tertipu oleh dunia. Ya kan gitu. Jadi sebaiknya kalau mau jadi penyair ya penyair aja, silakan dipertontonkan karya-karya syairnya. Mau jadi pelawak ya pelawak saja, silakan dipertontonkan lawakannya. Tapi jangan mempertontonkan Islam. Ini yang repot ini. Karena Islam itu bukan barang tontonan, bukan untuk dipertontonkan. Islam itu untuk dipertuntunkan. Dijadikan sesuatu yang menjadi tuntunan, bukan tontonan. Itu rusak itu. Yang kadang-kadang nggak dicadari adalah gelar Gusnya ini.
Gus Miftah, waduh, Gus itu nggak sembarangan itu. Kaitannya dengan akhlak. Hanya orang-orang yang berakhlak baik saja yang pantas menggunakan nama Gus. Ya kan gitu. Dari sini kayaknya apa ya? Nggak peduli beliau ini. Seakan-akan nggak punya rasa malu. Ya. Nah kalau nggak punya rasa malu ya nggak punya iman. Positif itu. Ya. Karena separuh iman itu malu. Isinya itu malu, rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada Rasul, malu kepada umat, orang banyak, malu kepada diri sendiri, dan lain sebagainya. Rasa malu. Ya kan? Baru bisa dikatakan beriman. Jadi gak bakal bisa beriman kalau gak punya rasa malu. Gitu loh. Dia dibilang presidennya para pendosa, bersyukur dia. Bangga. Gimana ini? Ya. Terbahak-bahak dia disebut presidennya para pendosa. Astagfirullahaladzim. Kan berabe ini. Jadi saya kira tidak pantas untuk disebut sebagai seorang ustadz atau seorang gus, nggak pantas, sama sekali nggak pantas. Apanya yang mau ditiru? Akhlak yang mana? Saya tanya. Tidak ada. Jadi kembali tadi, Islam itu bukan barang tontonan, bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dipertuntunkan, ya kan? Nah kalau untuk dipertontonkan, itu tadi ancamannya. Sudah tertipu oleh dunia. Nah kelihatannya seperti itu, beliau ini sudah tertipu sama dunia. Ya. Dunia menjadi alasan utama. Yang penting terkenal, yang penting happy, kan gitu. Nggak peduli akidahnya rusak apa enggak. Ya. Nggak peduli, yang penting happy. Ya. Padahal itu sudah terkenal, kurang apa lagi? Ya. Kurang puas, kan gitu. Jadi saya sebagai seorang muslim, ya wajib mengingatkan, mengkritik. Jangan tersinggung. Ya. Wajib mengingatkan. Saya memang bukan seorang ulama, juga seorang ustadz. Ya. Tapi ya nggak bego-bego amat lah. Yang gitu. Walaupun ada sedikit iman ya masih ada lah insya Allah. Walaupun sedikit. Ya. Sehingga tadi ini kewajiban mengingatkan. Kalau sudah diingatkan nggak juga mau ya terserah. Ya kan gitu. Sudah jadi urusan Allah itu. Bukan urusan umat lagi. Ya kan gitu. Jadi sangat kecewa, prihatin dengan adanya tokoh-tokoh Islam seperti Gus Miftah. Ya. Karena sangat memalukan saya pikir. Gak pantas disebut sebagai ustadz. Apalagi sebagai Gus. Jadi saya kira ini bisa menjadi perhatian para Gus-Gus yang lain. Bagaimana ini? Gitu? Emang harus begini yang namanya Gus? Ya kan? Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, jangan salah paham, tidak bermaksud membuat salah paham. Ini hanya bagian dari proses edukasi keislaman dalam rangka memperkuat benteng-benteng tauhid di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.